Pemirsa, sidang kasus hoax Ratna Sarumpait kemarin memasuki agenda jawaban jaksa atas keberatan atau eksepsi Ratna Sarumpait. Semua eksepsi Ratna terbantahkan, terutama tentang tudingan lemahnya dakwaan kasus hoax ini. Dan untuk membahas persoalan kasus hukum Ratna Sarumpait, sudah bergabung sama kami Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Pak Jamin, selamat pagi. Apa kabar Pak Jamin? Pak Jamin, kemarin JPU menolak eksepsi Ratna Sarumpait karena dianggap sudah memasuki materi perkara, begitu ya? Tanggapan dari Pak Jamin seperti apa nih? Ya, jadi dalam eksepsi itu yang dipermasalahkan adalah adanya dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap. Tidak jelas itu artinya dia tidak menentukan dengan pasti pelaku ini adalah dari identitasnya, seperti namanya salah, alamatnya salah, identitas. Ya, nah tidak cermat artinya dia mendakwakan dengan pasal yang sebenarnya pasal tersebut contohnya sudah dicabut, sudah ada pasal penggantinya, atau pasal tersebut pasal yang tidak ada kaitan dengan rentetan kejadiannya. Nah, tidak lengkap artinya dia tidak menyusun secara lengkap, secara kronologi kejadiannya. Ada yang ditutup-tutupin, ada yang tidak diungkapkan, nah seperti itu. Nah, dari tujuan eksepsi itu adalah kenapa? Karena jaksa penuntut umum tidak menghadirkan semua realita yang ada dalam kronologi tersebut. Ada dua hal yang penting. Pertama yaitu tentang locus delicti. Locus delicti itu mengenai tempat di mana terjadinya tindak pidana. Karena nanti ini menyangkut tentang kewenangan pengadilan. Nah, dalam ITE memang seluruh pengadilan bisa, karena untuk menentukan itu adalah berdasarkan ahli nantinya. Tapi terjadinya tindak pidana itu terakhir sekali di mana ditemukan adanya bukti tersebut. Itu untuk ITE. Nah, lalu yang kedua mengenai tempus delicti. Tempus itu menyangkut tentang kapan waktu terjadinya suatu tindak pidana, temponya. Nah, kalau itulah yang menjadi dasar. Nah, tapi kalau kita lihat eksepsi-eksepsi yang diajukan, biasanya ada kaitan dengan pokok perkara. Makanya tadi jaksa menilai bahwasanya ini sudah menyangkut pokok perkara. Jadi tidak tepat lagi ini dianggap sebagai eksepsi. Ini seakan-akan menjadi primary pledoi atau pembelaan awal. Nggak boleh. Ya, kalau menjadi pembelaan nanti baru setelah ada tuntutan. Makanya jaksa menilai apa yang disampaikan oleh penasihat hukum ini kelihatannya sudah menyangkut tentang permasalahan pokok perkara yang nanti sebenarnya masih akan dibuktikan melalui pembuktian nantinya. Kalau dari pengacara Ratna juga menyampaikan bahwa ini tidak menimbulkan keonaran, begitu ya? Pasal yang menjerat Ratna ini paling tidak akibat dari yang tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi dari suatu perbuatan atau keonaran. Ini masuk dalam eksepsi tidak sebetulnya kalau dicermati? Kalau kita bicara tentang unsur-unsur pasal-pasal, termasuk unsur pasal 14, yaitu disebutkan bahwasanya apa yang disampaikan itu mengakibatkan keonaran. Dan ini merupakan bagian dari unsur pasal. Nah, unsur pasal ini baru bisa kita nyatakan sebagai suatu unsur yang memenuhi unsur apabila sudah ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli-ahli, dan bukti-bukti. Nah, kapan itu? Pada saat pemeriksaan pokok perkara. Jadi kalau di depan sudah dinyatakan tidak terbukti adanya keonaran, ini yang saya bilangkan tadi primary pledoi gitu loh. Jadi dia sudah bikin pembelaan di depan sementara belum pernah diperiksa saksi-saksi di pengadilan sama ahli ya untuk menentukan apakah ada keonaran atau tidak. Sehingga ya sangat gampang untuk mematahkan eksepsi ini. Pak Jamin, berarti apakah bisa kita duga kuat paling tinggi nanti pada tanggal 19 Maret putusan selah ini hakim pasti menolak eksepsi dari Ratna? Iya, pada umumnya eksepsi-eksepsi yang tidak fokus contohnya ya, tidak fokus terhadap tadi dakwaan tidak jelas, tidak lengkap dan tidak akurat itu biasanya gampang sekali untuk ditolak oleh hakim. Dan tadi kita lihat bagaimana jaksa penuntut umum menyampaikan bahwasanya ini semua menyangkut tentang pokok perkara gitu. Pada umumnya maka saya ulang lagi kalau eksepsi itu ini bukan kasus pidana, ini kasus perdata gitu kan. Kenapa? Karena ini lebih mengarah kepada suatu perjanjian-perjanjian contohnya gitu ya. Dan ini identitas pelakunya tidak pernah, tempat terjadinya tindak perkara dan waktu tindak perkara itu tidak jelas, tidak lengkap. Nah itu. Tapi kalau menyangkut
penilaian terhadap suatu unsur dari suatu pasal itu nggak bisa dimasukkan dalam suatu eksepsi. Pak Jamin, salah satu kemudian disampaikan kembali oleh tim dari kuasa hukum Ratna juga mengajukan kembali tahanan kota begitu ya. Tapi kemudian penjaminnya sekarang adalah Fahri Hamzah begitu. Nah ini kalau misalnya diajukan kembali boleh tidak? Dan kemudian ada pengaruhnya tidak dengan kemudian diajukan dengan nama-nama baru sebagai penjamin dari Ratna Sarumpait dalam hal pengalihan penahanan? Ya. Mengenai penahanan, memang KUHP itu mengatur tentang bagaimana bisa mengalihkan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota, tahanan rumah. Ya, nah dalam konteks ini untuk mengalihkan penahanan tersebut, apabila ada dikhawatirkan orang itu akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, maka orang ini tidak bisa dikabulkan pengalihannya. Nah, alasan pertimbangan itu sebenarnya sudah ada pada saat pertama sekali mengajukan permohonan untuk pengalihan penahanan. Dan sekarang diajukan lagi dengan yang berbeda, alasan-alasan itu harus dibedakan, bukan orang yang menjaminkan. Siapapun yang menjaminkan itu tidak bisa mengintervensi proses peradilan yang sekarang sedang berjalan. Ya siapanya tentu itu kan karena penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang independen begitu loh, di bawah kekuasaan kehakiman. Jadi saya kira walaupun ada orang yang menjamin tadinya siapapun di luar itu, justru kalau Pak Fahri Hamzah dia apakah bagian dari keluarga atau bukan? Karena yang biasanya menjamin ini adalah keluarga, ya keluarganya. Jadi ada jaminan itu ada dua, jaminan orang atau jaminan uang gitu. Ya itu. Tapi kalau bukan keluarga justru lebih jauh lagi. Padahal pada umumnya yang menjamin itu adalah keluarga, karena dia yang paling dekat dengan terdakwa ini. Pak Jamin, meskipun kita masih paling tidak menunggu persidangan minggu depan mengenai putusan selah, tapi ini sebetulnya kasus murni hukum atau memang ada aroma politiknya sih? Saya kira proses yang sedang berjalan ini sudah sampai ke pengadilan, ini pasal-pasalnya tidak ada pasal politik. Ini semua pasalnya tentang keonaran dan pasal tentang ITE. Nah pertanyaannya kapan kalau dianggap ini politik, terdakwa sendiri Ibu Rana sudah menyatakan bahwasanya dia mengakui waktu setelah dakwaan dibacakan dia kan mengatakan bahwasanya oke, saya mengaku bersalah tapi tolong jangan gini-gini, sampai lalu dia kembali lagi yang saya permasalahkan cuma masalah proses. Nah kalau proses itu yang dianggap ada tekanan, ini politik. Tapi itu bukan politik. Kalau dia mempermasalahkan suatu proses, tempatnya waktu itu harusnya dia mengajukan pra-peradilan. Waktu dia tidak ya. Dia yang tidak mengajukan pra-peradilan, berarti sebenarnya dia sudah mengakui proses ini tidak ada yang bermasalah. Nah, kalau sudah sampai pengadilan, ini proses itu tidak bisa dibalikin lagi gitu. Yang pertama, yang kedua, saya lihat kelihatannya Ibu Rana juga suka kelihatannya dalam proses persidangan ini juga kadang-kadang membuat simbol-simbol politik gitu. Jadi kita juga bingung ini politiknya ada di mana? Apa politiknya dia yang menciptakan ini menjadi suatu hal yang menjadi berbau politik atau memang ini sebenarnya kalau menurut saya ini bukan politik, ini proses hukum yang sedang berjalan yang harus dihormati oleh siapapun. Karena hakim independen tidak bisa dipengaruhi politik dan tidak bisa dipengaruhi siapapun yang sedang ada pada saat ini dalam konstelasi politik kita. Baik Pak Jamin, kita tunggu nanti tanggal 19 Maret seperti apa putusan dari hakim. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Jamin.